A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jaa bidinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat kita bisa menunaikan kewajiban kita sholat subuh dengan berjamaah. Dan alhamdulillah kita teruskan dengan kajian Riyadhus Shalihin pada kesempatan yang mulia ini. Semoga niat kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Setiap langkah dari langkah kita akan mengangkat derajat kita, dan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pagi yang penuh dengan keberkahan ini adalah pagi yang luar biasa, karena saya menyebutnya dengan pagi yang penuh dengan keberkahan. As-sabahul mubarak, pagi yang penuh dengan keberkahan. Kenapa seperti itu? Pagi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita dengan luar biasa. Semenjak malam mungkin kita bangun menunaikan kewajiban kita, bertahajud, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita semuanya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada waktu malam maka bertahajudlah sebagai tambahan, sebagai lemburan buat kalian semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semuanya. Jadi di saat kita melakukan tahajud, Allah mengangkat derajat kita semuanya. Siapapun yang ingin diangkat oleh Allah derajatnya di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat, maka tahajud adalah solusinya. Nabi pernah diberi wasiat oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, inna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Wahai Muhammad, ketahuilah sesungguhnya kemuliaan seorang yang beriman itu di saat malamnya senantiasa bangun untuk bertahajud. Ini siapapun kita, kalau kita ini ingin dimuliakan oleh Allah, yaitu tahajud solusi yang harus kita lakukan. Setelah itu kita mendengar kumandang adzan. Kalau bangun jam 2 itu ternyata hanya dapat waktu tidak lama untuk sholat tahajud, karena subuhnya jam 3, jam setengah 4 sudah adzan. Bangun jam 2, berwudu, ke kamar mandi, kalau mau mandi-mandi, setelah itu sholat tahajud sampai adzan itu ternyata sak jam, tidak terasa. Nek tangini jam 3 berarti nek setengah jam, kadang-kadang wis entek. Maka tahajud adalah solusi yang luar biasa yang telah diberikan oleh Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu waktu yang mulia juga. Apa itu? 2 rakaat fajar. Kapan itu? Di antara adzan dan iqamah subuh. Di antara adzan dan iqamah itulah ada waktu yang istimewa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada kita semuanya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, raqatal fajri
khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi kalau sholat sunnahnya itu sudah luar biasa, daniyo sholat subuh nih. Ini sholat subuh yang ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi hari ini senantiasa memberikan jalan bagaimana pemuda-pemuda kita ini tidak bangun subuh. Bagaimana caranya? Diberi di mana-mana pengajian warung kopi, tapi jamaah warkopiyah. Untuk apa? Pemuda-pemuda tidak tangi sholat subuh. Karena ini yang ditakuti oleh mereka orang-orang Yahudi. Kalau umat Islam sholat subuhnya sudah sebagaimana sholat Jumat, itulah yang ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Maka ayo terus kita gerakkan pemuda-pemuda kita untuk senantiasa hadir sholat subuh. Kenapa? Sholat subuh itu ada 2 hal yang kita dapatkan. Apa itu? Yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, man sholat subhi fil jamaah ka'anna sholatul laili kulluh. Siapapun yang sholat subuhnya berjamaah di masjid seperti orang melakukan sholat malam secara keseluruhan. Sholat malam secara keseluruhan. Padahal kalau kita sholat tahajud sak jam ya wis ngantuk. Ini sholat malam secara keseluruhan, luar biasa. Bukan hanya itu, di dalam hadis yang lain disebutkan fahuwa fi dhimmatillah, dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizkinya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatannya, kesejahteraannya, mawaddah warahmah di dalam keluarganya, di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi mereka orang-orang yang senantiasa melakukan sholat subuhnya dengan berjamaah. Bukan hanya itu, mari di saat sholat subuh jangan lupa untuk senantiasa menyisihkan sebagian harta yang kita miliki. Bapak-bapak dan ibu-ibu tadi sudah infak di masjid. Mari kita membiasakan. Saya senantiasa membiasakan di saat berangkat ke masjid subuh itu senantiasa memasukkan yaitu sebagian harta di kotak infak. Kenapa? Ingin didoakan malaikat, ingin didoakan malaikat. Karena di saat kita ini subuh berinfak, Nabi menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu subuh ini ma yusbihul ibad illa malakani yat'uhani, dan tidaklah berpagi-pagi seperti ini, pada waktu sholat subuh yang seperti ini ada 2 malaikat yang senantiasa berdoa. Apa doanya? Malaikat yang satu berdoa, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak, orang yang berinfak pagi hari ini, yaitu ganti yang lebih banyak. Yang satunya juga berdoa, Allahumma ti kulladzi mumsikin talafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang tidak mau berinfak, yang genggam dunyane, kehancuran dan kehancuran. Milih yang mana bapak-bapak ibu-ibu? Doa yang pertama. Mari terus kita senantiasa membiasakan diri untuk didoakan para malaikat, sehingga insya Allah harta kita menjadi barokah dan lebih banyak dan lebih banyak. Ini sedikit mukaddimah. Saya hari ini
ditugasi atau menggantikan Ustadz Nasrullah ya. Di dalam kajian saya bawakan kitab Riyadhus Shalihin. Mohon maaf tadi malam saya fotokopikan, tetapi yang saya fotokopikan itu biasanya kalau ngaji di Al-Kausar itu jamaahnya kurang lebih 35. Saya tadi fotokopi 35. Kalau yang tidak dapat mohon maaf, nanti insya Allah di lain waktu. Berapa ini kira-kira? 40? 50? Insya Allah lain waktu kalau saya fotokopikan lebih daripada itu. Bab yang akan kita kaji bab yang pertama, babul ikhlas wa ikhdarin niyah fi jami'il a'mal wal aqwal al barizah wal khafiyah. Bab tentang yaitu ikhlas dan mendatangkan niat ikhlas itu di dalam seluruh amal perbuatan kita, al-a'mal wal aqwal, ucapan dan perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kita lihat dulu apa arti al-ikhlas itu. Saya biasanya memberikan penjelasan lebih dahulu, baru nanti kita masuk di dalam beberapa yang kita kaji. Al-ikhlas itu bisa diartikan, al-ikhlasu itu diartikan tulus, bisa diartikan juga al-ikhlasu itu adalah bersih. Ma'un khalisun, air yang bersih, air yang jernih. Orang Arab kalau melihat ada air yang bersih, ada ma'ul khalis, ada, oh air ini air yang bersih, bukan diartikan oh air ini air ikhlas ini, bukan, tetapi air yang bersih. Bisa juga diartikan yaitu kesungguhan. Jadi orang yang sungguh-sungguh itu bisa diartikan juga al-ikhlas. Al-ikhlas itu kata yang kalau kita sifatkan kepada orang yang melakukan dengan tulus itu disebut dengan al-mukhlis, orang yang tulus, orang yang tulus. Maka orang yang tulus itu, siapa orang yang tulus itu? Mari sama-sama introspeksi diri kita masing-masing. Awake dhewe iki kira-kira termasuk orang yang tulus atau tidak di saat melakukan perbuatan. Al-mukhlis itu buktinya yang pertama adalah adamu syirki billah fi kulli ahwal. Ini saya ambilkan dari satu buku yang pernah ditulis oleh Jum'ah Amin Abdul Aziz, dulu dosen saya di saat di Al-Azhar, menulis di dalam sebuah bukunya Al-Ikhlas. Jadi pertama orang yang mukhlis itu ada musyirki fi jami'il ahwal, orang yang tidak syirik di dalam seluruh aspek kehidupannya, tidak menduakan Allah di dalam seluruh aspek kehidupannya, shaghiran au kabiran, syirik yang kecil ataupun syirik yang besar. Bagaimana syirik yang besar? Orang itu menduakan Allah di dalam ibadahnya. Bagaimana mengakui Allah akan tetapi menyembah kepada yang lainnya? Orang-orang kafir yang ada di Mekah itu maka disebut dengan musyrik. Kenapa mereka seperti itu? Di saat ditanya Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain, Abu Jahal, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Oh, Allah yang menciptakan. Tahu mereka itu. Allah menyatakan wala in sya'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah.
Di saat mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, Allah sang pencipta ini semuanya. Itu Abu Jahal, Abu Lahab dan mereka yang menduakan Allah di dalam ibadah. Fil mauna, di dalam pertolongan Allah. Orang menduakan Allah di saat dia itu meminta pertolongan, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jatuh miskin habis hartanya tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berangkat ke Gunung Kawi, minta ke Gunung Kawi, dia menduakan Allah. Dia berangkat ke dukun, dia menduakan Allah. Maka ini yang disebut dengan asyirkul akbar, syirik yang besar. Syirik yang besar ini Allah tidak akan mengampuni dosa ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa yang disebut dengan syirik itu. Akan tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Ada yang disebut dengan syirkul asghar, syirik yang kecil. Apa itu? Yaitu riya. Riya itu perbuatan yang di saat kita melakukan perbuatan itu kepingin didelok uang, kepingin dinilai orang, pamer dan lain sebagainya. Ini yang paling ditakuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Nabi menyatakan sesungguhnya yang paling aku takuti pada kalian semuanya adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Para sahabat pada saat itu menyatakan, mas syirkul asghar ya Rasulullah, syirik yang kecil itu bagaimana wahai Rasul? Asyirkul asghar huwa riya, syirik yang kecil itu adalah riya, melakukan sesuatu karena orang lain, ingin dinilai orang. Tidak ngaji, wayai ngaji kayak gini, tak budal ngaji sawangane kok gak ngaji. Sawangane ngaji kok sawangane. Ngaji itu harus niat karena Allah. Aku gak budal sawangane ambek tonggo gak enak. Loh kok sawangane gak enak? Maka harus ditata. Ikhlas itu harus ditata. Jangan sampai kita melakukan perbuatan itu bukan karena Allah. Yang kedua, orang yang mukhlis itu disebut mukhlis itu, kata Jum'ah Abdul Aziz ini adalah wujudu ma'iyah wa tawakkul 'ala Allah. Wujudu ma'iyatullah yaitu senantiasa mensertakan Allah di dalam seluruh aspek kehidupan dan wa tawakkul alaih, dan bertawakal kepada Allah. Kalau kita ini orang disebut orang mukhlis itu diantaranya mensertakan Allah di dalam seluruh aspek kehidupan. Di saat kita mendapatkan problema hidup, Allah masih ada. Allah itu gak turu. Kalau dulu bapak-bapak kita senantiasa mengingatkan, ibu-ibu kita senantiasa mengingatkan, ada problem yang kita hadapi, Gusti Allah iku ora turu. Senantiasa disertakan Allah Subhanahu wa taala di dalam aspek kehidupan kita semuanya. Banyak kisah di dalam Al-Quran yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana para rasul itu senantiasa mensertakan Allah di dalam kehidupan. Kita lihat kisah Nabi kita Musa alaihissalam. Nabi kita Musa alaihissalam itu setelah mengalahkan orang-orang ahli sihir, orang-orang sihir itu yang jumlahnya ada kurang lebih, kalau di dalam tafsir Sofatus Tafasir itu
kurang lebih jumlahnya 17.000 orang ahli sihir sak lapangan itu didatangkan semuanya. Karena apa? Di Mesir itu zaman Nabi kita Musa sing ahli sihir iku sakmono daniyo sing gak ahli, itu yang ahli. Maka pada saat setelah dikalahkan dan mereka itu masuk ke dalam agama Nabi kita Musa alaihissalam, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Mesir pada saat itu, dan pada saat itu berangkatlah menuju ke perbatasan Palestina sampai di Laut Zalkum ono lautan. Gak lama kemudian di belakang sudah banyak tentara Fir'aun dan seluruh bala tentara semuanya digerakkan mengejar Nabi kita Musa, dan hampir kurang lebih 900.000 orang. Nabi kita Musa pada saat itu apakah bingung? Enggak. Nabi kita Musa itu hanya mengatakan inna rabbi ma'i sayahdin, sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan menyertai saya. Allah akan memberikan solusi di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita semuanya. Problema apapun yang ada di dalam diri bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita tanamkan doa ini. Ayo sama-sama. Inna rabbi ma'i sayahdin. Monggo. Inna rabbi ma'i sayahdin, sesungguhnya Allah besertaku, pasti akan memberikan solusi di dalam hidupku. Ini kalau kita ini yakin dengan ayat ini, wis ta urip iki gak pusing-pusing, gak pernah menghadapi permasalahan kehidupan. Waduh, gak iso ngeluh iki, gak ada. Karena apa? Inna rabbi ma'i sayahdin, Allah besertaku, Allah pasti memberikan solusi di dalam kehidupanku ini. Ayo, ini semuanya harus kita tanamkan. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ini termasuk orang-orang yang mukhlis, senantiasa membersertakan Allah di dalam seluruh aspek kehidupan, seluruh aspek kehidupan apapun. Nabi kita Musa lho nggawa 100.000 dibawa. Tentara Fir'aun sudah datang pada saat itu, tenang aja, nggak pernah mikir nggak mungkin aku akan mati. Nggak. Apa? Inna rabbi ma'i sayahdin, Allah akan besertaku, pasti akan memberikan solusi di dalam kehidupanku. Diperintahkan Nabi kita Musa, wadribil bahra, wahai Musa, pukullah lautan itu, maka wanfalaqa, lautan itu terbuka. Nabi kita Musa alaihissalam berjalan dengan 900.000 orang. Ini orang yang hidupnya senantiasa membersertakan Allah di dalam kehidupan. Kisah lagi Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Nabi kita Ibrahim alaihissalam di saat ditangkap oleh Namrud di negeri Irak pada saat itu, maka Nabi kita Ibrahim alaihissalam pada saat mau dimasukkan ke dalam api yang membara yang luar biasa itu, ini juga disebutkan di dalam kisah beberapa ulama tafsir, kalau ada burung di atasnya saking panasnya nelpok ketepok saking panasnya. Nabi kita Musa alaihissalam akan dimasukkan di dalam satu tempat yang seperti itu. Apakah gentar Nabi kita Ibrahim alaihissalam? Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tenang-tenang saja, tidak gemetar sedikit pun. Karena apa? Nabi Ibrahim alaihissalam di saat mau
masukkan hanya berdoa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Allah langsung berfirman, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu dingin terhadap Ibrahim. Luar biasa. Apa itu? Membersertakan Allah di dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi orang yang mukhlis itu tandanya apa? Senantiasa membersertakan Allah di dalam aspek kehidupan dan senantiasa tawakal kepada Allah. Mari dirabah awake dhewe kira-kira senantiasa seluruh urusan itu kepada Allah ataupun tidak. Maka tolong doa yang pendek itu dihafal dan senantiasa dibaca setiap kali sholat. Inna rabbi ma'i sayahdin, inna rabbi ma'i sayahdin, inna rabbi ma'i sayahdin. Allah adalah senantiasa besertaku dan Allah akan memberikan solusi di dalam setiap aspek kehidupanku. Ini yang harus kita baca. Yang ketiga, orang yang mukhlis itu as-sidqu ma'allahu qaulan wa amalan. Orang yang mukhlis itu senantiasa jujur ucapannya dan perbuatan. Ada yang memberikan arti orang yang jujur ucapan dan perbuatan harus sama. Ucapan dan perbuatannya harus sama. Itu orang yang jujur. Jadi orang yang mukhlis itu bisa kita lihat cukup dari apanya? Dari ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Jangan sampai tidak ngomongi ke A, gak utang gak iki, dadakno utange wake. Bu sapa iku? Ya. Katanya wis gak utang-utangan, tapi utangnya akeh. Nah, ini ucapan dan perbuatannya tidak sesuai. Orang mukhlis insyaallah bukan, karena ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, al-mukhlis itu at-takhalli bi akhlaqil fadilah. Orang yang mukhlis itu senantiasa akhlaknya adalah akhlak yang mulia. Akhlaknya adalah akhlak yang mulia. Maka saya itu sering, Ustadz, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Terus nek diamalno kabeh kira-kira ya apa Ustadz? Saya hanya memberikan satu kisah sejarah. Ada orang yang satu akhlak Nabi diamalkan, itu surga sudah. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Apa itu? Nabi pernah mengutip ayat Al-Quran, wal afina anin nas. Orang yang senantiasa memaafkan orang lain. Maka ini juga akhlak Nabi yang luar biasa, yang berkenaan juga dengan al-mukhlis. Pada saat Nabi masih hidup, itu Nabi menyatakan, sayati alaikum rajulun min ahlil jannah. Pada kesempatan Nabi bersama para sahabat, Nabi menyatakan kepada para sahabat, sebentar lagi ada orang yang masuk penduduk swarga. Masih hidup sudah Nabi menyatakan ini penduduk surga.
Nggak lama klunuk melebu. Setelah itu duduk di hadapan Nabi. Besoknya Nabi mengatakan begitu, sayati alaikum rajulun min ahlil jannah. Para sahabat, sebentar lagi, sampai 3 kali. Sahabat ini bingung lah, ya sapa iki. Oh, iki balik sing disebut ben wong iki teko. Iku Nabi menyatakan penduduk swarga. Abdullah ibnu As itu penasaran, ya apa sih wong iki asli ini, hebatnya bagaimana amalnya kok dikatakan Nabi penduduk surga. Ditelisik di rumahnya 3 hari, nginep di rumahnya, aktivitasnya pagi sore malam terus, gak ono sing istimewa iki si A iki. Nek tahajud yo paling padha ambek aku, sholat jamaah padha ambek aku, gak ada yang istimewa orang ini. Sehingga pada saat itu ditanya, gak ngaku. Di saat Abdullah ibnu Amr ibnu As mau pulang itu dipanggil, ya Abdullah, wahai Abdullah, ketahuilah Nabi menyatakan saya penduduk surga. Itu kenapa? Saya itu setiap malam senantiasa memaafkan orang lain. Ben-bengi diabseni, ya Allah aku mang dilokno mbek si A goblok. Ya Allah kula sepura, ya Allah kula sepura ini, meskipun saya dilokno goblok, kula sepura ya Allah. Terus jam 2 aku gak lapo-lapo dikepuk ya mbek uang, ya Allah kula sepura wong niki, ya Allah. Senantiasa setiap malam orang ini memaafkan siapapun yang pernah menyakiti hatinya. Tidur dengan nikmat, tidak punya pikiran dengan orang lain. Masih itu yang diamalkan. Tetapi dia istiqomah, setiap malam dia absen, mau tidur, ya Allah si A tadi salah dengan saya maafkan. Si A ngilokno aku, memukul saya, mendolimi saya maafkan ya Allah. Wal afina anin suwargo. Ya. Maka kalau kita melihat akhlak Nabi wakeh, idza khatabahumul jahiluna qalu salama alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, wakeh itu di dalam Al-Qur'an. Ayo istiqomah salah satu, ambil paling tidak nek iso, wal afina anin nas, orang yang senantiasa memaafkan orang lain. Ayo sama-sama, angel memang sulit kita ini melakukan ini. Kadang-kadang disalahi, dikepuk uang, dilokno uang ngono, watine loro, awas kan tak balas pitung turunan. Nah, ada yang seperti itu. Maka ini di saat kita mau memaafkan orang lain, maka memaafkan orang lain itu lebih berat dari meminta maaf. Nah, meminta maaf untuk marisal sepurane ya, sepurane. Belum tentu orang yang kita dolimi tadi mau memaafkan, kecuali di umrono memang. Ini dengan kisah beberapa saat yang lalu, ini hal yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran yang luar biasa. Diangkat oleh Allah orang yang di saat dihina, maka Allah mengangkat derajat itu sesuatu hal yang luar biasa, yang beberapa waktu viral. Yang kelima, yang terakhir, orang yang mukhlis itu mari senantiasa melihat diri kita semuanya. Al-wuquf indallahi fil halal wal haram, orang yang senantiasa istiqamah di saat melaksanakan
yaitu perbuatan-perbuatan yang halal, perbuatan-perbuatan yang halal, artinya memakan makanan yang halal dan menjauhi makanan-makanan yang haram. Hati-hati, ini harus istiqomah. Maka saya senantiasa mengingatkan dulu, pada zaman Nabi itu kalau suami-suami mau berangkat untuk bekerja, diterno sama istri-istrinya di depan pintu itu, diantarkan. Ibu-ibu nanti insyaallah watan nggih, insyaallah watan. Itu dulu seluruh para sahabat di saat suaminya mau berangkat kerja diantarkan, diberi pesan, ya fulan la ta'kulil haram, innana nasbiru alal ju' fid dunya wa la nasbiru alal adzabil akhirah. Dibisi, sayang, jangan sekali-kali mencari yang haram, kami lu sabar dengan seluruh, yaitu berlapar-lapar di dalam kehidupan dunia, akan tetapi kami tidak sabar dengan adab Allah di dalam kehidupan akhirat. Nanti ibu-ibu nasihat ngoten niku. Maka ini orang yang istiqomah untuk mencari yang halal. Kalau suami itu wis diwanti-wanti kaya ngono, eling-eling iki, ya Allah iki haram, iki gak oleh, iki gak oleh, gak oleh, maka berhati-hati. Karena apa? Nanti akan berdampak di dalam keluarga kita, anak-anak kita. Jangan disalahkan kalau anak-anak kita sekarang ini angel tuturane, angel untuk diarahkan. Maka introspeksi diri kita ini, melihat, ya Allah, mungkin saya di saat mencari nafkah sesuatu yang belum halal, ya Allah, mungkin itu yang terjadi. Maka orang yang mukhlis itu orang yang istiqomah untuk mencari sesuatu yang halal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit mukaddimah tentang ikhlas. Saya baca ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang keikhlasan ini. Di dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin khunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dzinul qayyimah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan mereka itu illa liya'budullah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhlisin, dengan memurnikan lahuddin, yaitu agama Allah, khunafa, dengan ketulusan hati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua amalan yang senantiasa menjadi standar di dalam kehidupan kita, muamalah ma'allah dan muamalah ma'an nas. Wa yuqimus shalah, menegakkan ibadah sholat. Sholat itu adalah muamalah ma'allah. Sedangkan wa yu'tuz zakah, orang-orang yang senantiasa menunaikan zakatnya, itu adalah muamalah ma'anas, interaksi sosial. Ada interaksi kepada Allah dan interaksi kepada sesama manusia dengan berzakat. Maka Allah menyatakan, wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Qayyim itu bisa diartikan lurus, qayyim itu bisa diartikan bernilai, yaitu agama yang bernilai itu adalah agama Islam. Siapa? Mereka yang melakukan, mengamalkan, yaitu agama yang mulia itu. Kalau kita ingin mulia,
maka lakukan, laksanakan sesuatu yang mulia, yaitu agama Allah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan mukhlisina lahuddin, senantiasa tulus memurnikan agama. Ayat berikutnya surah Al-Hajj ayat ke-37. Allah menyatakan la yanalallahu luhumuha wala tima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lan dengan kalimat lan, bukan la. Kalau la itu tidak, kalau lan tidak bakal, tidaklah sekali-kali, tidak bakal. Lan la yanalullah, sekali-kali tidak bakal Allah menerima luhumaha, yaitu daging-daging unta kurban itu, wala dima'uha, begitu juga tidak akan diterima oleh Allah darah-darahnya. Yang diterima oleh Allah itu apanya? Walakiyanaluhut taqwa minkum, Allah memberikan atau menerima ketakwaan dari kalian semuanya. Orang berkorban itu yang dinilai oleh Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka taat yang harus dilakukan, lihat contoh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu di saat mendapatkan wahyu untuk menyembelih anaknya, langsung diperintahkan, langsung dikabarkan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, wahai anakku, wahai Ismail, tadi malam saya mimpi menyembelih kamu wahai Ismail. Langsung mendapatkan tadi malam, dikabarkan kepada anaknya. Apa kata anaknya? Waf'al ma tu'mar, wahai bapak, laksanakan sekarang, ojo ngenteni meneh, langsung sekarang ini bapak. Luar biasa. Inilah nilai ketaatan. Begitu juga sing enteng-enteng ae awake dhewe ini. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sengko ae. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sengko ae rek. Ini berarti ketakwaannya masih belum. Maka orang yang disebut ketakwaannya itu luar biasa, di saat dipanggil oleh Allah langsung budal, tanpa engkak-engkuk, jok tingkuk-engkuk. Perintah Allah engkuk ai, langsung berangkat. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal yang seperti itu. Di dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah. Katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu, jikalau kalian semuanya menyembunyikan, ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam hati kalian semuanya, autubdu, atau kalian tampakkan, ya'lamhullah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Seluruh yang kita ungkapkan dengan kalimat yang kita gerentak di dalam hati, Allah mengetahui. Inilah yang menjadi dasar orang kalau niat boleh wis nang ati wis enak. Ya Allah, saya niat sholat. Ada yang tubduh, nawaitu sholat al-maghrib salasa rakaatin lillahi ta'ala, kepingin diungkapkan. Nah, monggo, karena apa yang diungkapkan, apa yang disembunyikan di dalam hati ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat beberapa hadis. Hadis yang pertama, An Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar ibn Khattab ibnu Nufail ibnu Abdul Uzzah ibnu Riyah ibnu Abdullah ibnu Qurat ibnu Razak ibnu Aidhi Ka'ab ibnu Waih ibnu Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu qala. Ini banyak perawi hadisnya. Qala Amirul Mukminin Umar ibn Khattab pernah menyatakan,
sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar pernah menyatakan, saya mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diungkapkan oleh Nabi? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal perbuatan yang kita lakukan itu tergantung niat masing-masing. Kita berkumpul di dalam hal yang seperti itu, sing niate macam-macam ono. Ada yang niat begini, ada yang niat ini, ada yang niat ini. Maka satu saat Nabi memberikan contoh di saat berhijrah. Nah, maka wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan diberi oleh Allah pahala tergantung amal perbuatan masing-masing. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuluh fa hijratuhu ilallahi wa rasuluh. Siapapun yang hijrahnya, maka ada derajat orang niat itu atau ikhlas itu. Yang pertama yaitu niatnya al-ikhlasu lillah, niat hanya karena Allah, tidak karena yang lain-lainnya, niat hanya karena Allah. Maka Nabi menyatakan siapapun yang hijrahnya pada saat ini berangkat dari Mekah menuju ke Madinah, niatnya hanya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasuluh, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, mendapatkan nilai dari Allah dan Rasulnya, maka mendapatkan hal yang luar biasa, derajat yang luar biasa. Nah, ini orang yang niat karena Allah, derajatnya yang pertama, a'la derajat, derajat yang utama. Maka ada beberapa ulama memberikan pembagian ikhlas itu. Yang pertama al-ikhlasu lillah, ikhlas karena Allah. Ada yang kedua al-ikhlasu lil akhirah, ikhlas karena akhirat. Aku tak sholat duha cek rizkiku akeh. Nah, itu termasuk al-ikhlas lil akhirah. Untuk kehidupan akhirat boleh. Aku tak sholat hanya ingin mendapat swarga Gusti Allah. Kalau niatnya lillah, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Ada orang yang niat untuk mendapatkan surga. Ada lagi orang yang niat untuk melakukan sesuatu untuk kehidupan dunia. Kita baca ini. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapapun yang di saat hijrahnya, kata Nabi, lidunya, untuk kehidupan dunia, yusibuha, yang akan dia raih. Saya kepingin hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Dodolan nang Mekah lho gak iso payu-payu, wangel aku dadi wong Islam nang Mekah. Dodolane gak payu-payu. Wis aku tak pindah nang Madinah. Engko nek nang kono aku dodolan insyaallah laris, banyak orang Islam. Niatnya untuk dodolan. Nah, apakah mendapatkan pahala? Mendapatkan nilai pahala sebagaimana yang dia niatkan. Ada au imra'atin yankihuha, ada orang yang hijrah karena seorang perempuan yang akan dinikahinya. Waduh, pacarku melok hijrah ini, kalau saya tidak hijrah gak bisa ketemu ini. Nah, maka hijrahnya niat bukan karena Allah, karena pacarnya ikut hijrah. Maka Nabi menyatakan au imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapatkan nilai pahala sama dengan yang diniatkan.
Kalau niatnya karena perempuan, insya Allah ya lewat wedok ikut tok. Kalau dia niatnya untuk yaitu berdagang, insya Allah akan mendapatkan nilai perdagangan. Tetapi kalau sudah niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan segalanya, dunia dan akhirat. Sampai jam berapa ini? Jam 7? Oke, insya Allah sampai selesai ini ya, sampai habis. setengah 6 aja, sampai seperempat jam lagi. Hadis yang kedua, wa an ummil mukminin an Abdullah an Aisyah radhiyallahu anhu qalat, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah, itu disebut Ummul Mukminin, ibunya para orang-orang yang beriman. Maka seluruh istri-istri Rasul disebut Ummul Mukminin, istrinya para orang-orang yang beriman. Kenapa seperti itu? Setelah Nabi meninggal tidak boleh untuk dinikahi, maka itulah yang disebut dengan Ummul Mukminin. Seluruh istri Nabi disebut Ummul Mukminin karena setelah sepeninggal Nabi tidak boleh untuk dinikahi. Bagaimana Ummul Mukminin pada saat itu menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaghzu jaisul Ka'bah, telah menyerang, yaitu jais tentara, yaitu yang menyerang Ka'bah. Siapa penyerang Ka'bah itu? Yaitu tentara yang dari negeri Yaman yang bernama Abraha pada tahun 570, yaitu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah penyerangan itu beberapa hari kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, maka dikenallah dengan Amul Fil atau tahun gajah. Kita mengenal itu. Maka di saat tentara ini sudah luar biasa mendatangkan ribuan gajah-gajah pada saat itu, fa idza kanu bi Baida, maka di saat mereka itu masih di satu tempat yang bernama Baida. Baida itu tempat masuk menuju ke Mekah. Maka pada saat itu dikisahkan tidak langsung menyerang, diutus seseorang ke Mekah untuk memenuhi atau memanggil pemimpinnya. Di antaranya adalah yaitu paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di saat di Baida itu tidak lama kemudian, di saat berada di sana, minal ardi yuksafu bi awwalihim wa akhirihim, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bala tentara gajah itu dari ujung sampai ke ujung, dari awal sampai awal. Pokoknya yang ada di tempat itu semuanya habis. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim yaitu bala tentara Tairan ababil. Tairan itu adalah burung ababil berjamaah yang sangat banyak membawa yaitu butiran-butiran dari api neraka. Maka dimasukkan kepada mereka, diberi habis semuanya tanpa terkecuali. Orang yang lewat di situ mati, orang yang pada saat itu jualan es teh mati, jualan opo mati, semuanya mati tanpa terkecuali, semuanya mati, semuanya tidak terkecuali. Maka pada saat itu, di saat seperti itu, wa man laisa minhum, ada orang yang tidak termasuk golongan itu, tidak termasuk yaitu pasukan fil itu. Maka pada saat itu qala yuksafu bi awwalihim wa akhirihim, menyatakan semuanya hancur tanpa terkecuali. Terus bagaimana nanti? Summa yub'atsuna ala niyyatihim, nanti akan dibangkitkan oleh Allah di yaumil mahsyar, tergantung niat masing-masing. Ditanya kenapa
kamu dulu berada di tempat itu, ya Allah, saya akan menyerang Ka'bah, neraka. Ada yang pada saat itu, kenapa kamu berada di tempat itu? Ya Allah, saya mau melintas pada saat itu akan berangkat ke negeri Syam. Maka dihitung macam-macam, ada yang jualan ini, jualan macam-macam pada saat itu. Maka seluruhnya tergantung kepada niat masing-masing. Artinya di saat Allah menghancurkan satu kaum, maka nanti akan dihisab oleh Allah tergantung niat mereka masing-masing. Begitu juga di saat Allah menghancurkan yaitu tentara gajah, dihabisi secara keseluruhan tanpa terkecuali yang ada di tempat itu. Semuanya habis. Akan tetapi nanti Allah akan menghisab mereka di yaumil mahsyar. Bukan berarti orang yang ada di dalam tempat itu wis neraka iku jelas iku. Tidak, belum tentu, karena ada orang yang lewat pada saat itu, ada orang yang melakukan amalan-amalan, dan orang yang mau berdagang lewat saja dan lain sebagainya. Maka akan dihisab oleh Allah tergantung niat mereka masing-masing. Hadis berikutnya, hadis yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu an, masih diriwayatkan dari Aisyah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi yang disebut dengan hijrah. Kapan? Setelah Fathul Makkah. Jadi setelah Fathul Makkah tahun yang ke-7 Hijriah itu, orang yang melakukan perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah sudah tidak dinilai oleh Allah dengan berhijrah. Aku teko Mekah, sekarang teko Mekah nang Madinah tak hijrah lek, bukan hijrah lagi. Kapan batasnya? Tahun ke-7 Hijrah, Fathul Makkah. Akan tetapi setelah itu walakin jihadun wa niyah, maka yang akan dinilai setelah itu sampai hari ini tergantung kesungguhan. Maka jihad itu tidak harus perang. Kalau diartikan perang, kalau kita tidak berangkat untuk melakukan perang tidak mendapatkan nilai pahala, maka jihad itu artinya adalah kesungguhan kita. Akan tetapi bisa juga diartikan perang itu adalah jihad. Waniyah, dan tergantung kepada niat kita masing-masing. Wa idastunfirtum wanfiru, kalau kalian semuanya dipanggil untuk melakukan jihad, maka berangkatlah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah tahun ke-7 itu Mekah sudah tidak menjadi Darul Hijrah, akan tetapi Darul Islam, yaitu umat Islam sudah banyak di sana. Hadis berikutnya, hadis yang keempat, wa an Abi Abdullah Jabir ibnu Abdul Ansar radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi fi ghazwatin atau ghazatin. Jabir, Abdullah ibnu Jabir pernah bercerita, satu saat saya pernah berperang bersama Nabi. Ada istilah di dalam kalimat-kalimat hadis ataupun Al-Quran, ada ghazwah wa sirriyah. Kalau ghazwah itu peperangan yang diikuti oleh Nabi, maka senantiasa memakai ghazautu ma'ar rasul, saya berperang bersama Nabi, maka memakai ghazwah. Tetapi satu saat di dalam beberapa hadis disebutkan sirriyah, Nabi tidak ikut, diutuslah panglima perang, berangkat bersama panglima perang. Di dalam hadis ini Abdullah ibnu Jabir bercerita, satu saat saya pernah berperang bersama Nabi. Inna bil Madinah la rijalan, Nabi menyatakan
sesungguhnya di Madinah itu banyak orang laki-laki. Masirtu masiran, dia tidak melakukan perjalanan yang jauh. Wala qata'tu wadiyan, dan tidak dia naik turun lembah. Enggak ato-ato, enggak usah naik turun lembah. Illa kanu ma'akum hasabuhumul al-marad, mereka itu mendapatkan nilai pahala sama dengan kalian semuanya ini, kata Nabi. Apa sebabnya? Dia karena sakit. Di dalam kisah yang lain disebutkan ada seseorang yang sudah niat mau ikut perang. Sudah niat, wahai Rasul, sudah saya siapkan, saya sudah ada kuda, wahai Rasul, saya sudah ada harta untuk bekal berangkat, senjata sudah ada, siap wahai Nabi. Dong dong idong, Nabi mengumumkan kita berangkat. Delalah loro, apa delalah itu? tiba-tiba sakit. Maka orang ini gak bisa berangkat. Maka pada saat itu ada orang sahabat yang mau ikut perang, wahai Rasul, saya mau ikut perang tetapi gak punya modal, gak punya apa-apa. Pergi kamu ke rumah si fulan itu sudah siap tetapi sakit. Maka dipakailah kudanya, dipakailah pedangnya, dipakailah hartanya untuk berperang. Si fulan pada saat itu sakit, akan tetapi si fulan yang sakit ini mendapatkan nilai berjihad sama dengan orang yang berangkat. Ini luar biasa. Artinya bagaimana di saat kita ini ingin menyisihkan sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Aku gak iso nek budal nang Palestina, aku harta saja saya titipkan. Dengan saudara-saudara yang bantu ke sana, ada orang-orang yang berangkat ke sana, sama mendapatkan nilai pahala dengan orang-orang yang berangkat ke negeri Palestina sana. Ini begitu juga di dalam hadis yang keempat ini. Seorang itu tidak harus naik turun ke lembah pada saat itu melakukan perjalanan yang jauh, tetapi di rumah saja mendapatkan nilai pahala karena sudah niat di awal. Satu hadis lagi. Inna qauman khalafna bil Madinah masalak nasiban wala wadiyan illa wa hum ana habasahumul udhr. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan Anas, bahwasanya Anas radhiyallahu an pernah menyatakan, raja'na min ghazwati Tabuk, kami pernah pulang dari perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang terjadi tahun 9 Hijriah. Pada saat itu jumlah tentara umat Islam kurang lebih 12.000 bala tentara menuju ke negeri Tabuk di perbatasan. Kalau hari ini itu Tabuk itu sudah hampir di dekat lautan, itu mau dikuasai oleh orang-orang Romawi. Maka di saat orang-orang Romawi pada saat ada seperti itu di sana, Nabi mempersiapkan seluruh bala tentaranya. Kurang lebih 12.000 bala tentara berangkat pada saat itu. Maka Nabi menyatakan, inna aqwaman khalafna bil Madinah masalak nasiban. Nabi menyatakan, ketahuilah para sahabat, pada kesempatan yang seperti ini ada saudara-saudara kita yang berada di Madinah, mereka tidak ikut naik turun gunung, akan tetapi wahum ma'ana, mereka bersama kita mendapatkan nilai pahala bersama kita. Habasahumul udur, karena mereka udur. Bisa jadi udur ini karena dia adalah seorang yang sudah berumur, bisa jadi udur itu karena dia adalah sakit, bisa jadi udur itu karena dia adalah seorang perempuan. Nabi tidak memberikan penjelasan seperti itu, akan tetapi Nabi menyatakan habasahumul udur, maka dia tertahan karena udur, tetapi mendapatkan nilai pahala sama orang yang
berjihad. Ya, inilah beberapa hadis yang kita kaji. Ya, kalau hadis ke-6 ini rada dawa masalah, nanti saya baca tambah suwe. Ya, sebelum saya tutup, silakan saya buka pertanyaan lebih dahulu, monggo. Nggih. Terima kasih Ustadz. Ya. Tadi ada disampaikan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Sedangkan syirik itu ada syirik besar dan syirik kecil. Apakah pernyataan yang pertama tadi yang tidak diampuni termasuk syirik kecil? Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang niat. Niat tadi bahwa niat itu bisa ikhlas karena Allah, bisa ikhlas karena akhirat. Jadi ketika misalnya sebuah ibadah niatnya ikhlas karena akhirat, artinya saya biar selamat dari azab neraka, saya biar masuk surga gitu, apakah itu masih terhitung ikhlas yang betul? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang ikhlas tadi. Ketika kita berniat memang kepada Allah suatu perbuatan, tapi ada tambahannya sedikit, misalnya wah karena nuis mumpung gitu, saya pengen berhijrah memang ikut kepada apa yang diperintahkan Nabi, tapi kan di situ kan saya nanti di sana daerah baru, saya nanti bisa juga lebih berusaha, apakah itu juga masih dibolehkan? Ya, terima kasih Ustaz. Ya, ikhlas ini memang ada di dalam hati kita masing-masing. Al-ikhlasu fis sudur. Ikhlas itu ada di dalam hati kita masing-masing. Siapa yang mengetahui? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat kita ini melakukan sesuatu, mari kita tata. Maka kadang-kadang kita melakukan sesuatu sudah niat, aku kepingin ini karena ini, saya melakukan ini oleh swargane Gusti Allah. Tetapi harus ditata lagi, ya Allah, saya niat memang karena Engkau ya Allah, ingin mendapatkan surgamu ya Allah. Nah, maka harus seperti itu, niat karena Allah dan niat mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, terus memperbarui niat, memperbarui niat. Saya itu setiap kali ngisi ngaji pasti diiling sampai istri saya, jok lali niati opo. Itu kadang-kadang terus saya diingatkan, niatnya apa? Ingin mengamalkan ilmu, ingin menyebarkan ilmu. Maka kalau saya ngisi ngaji itu gak pernah terus apa namanya wis ono ingin menambah ghazirah, maka saya senantiasa membuka literatur buku yang senantiasa saya pernah beli, supaya apa? Ingin mendapatkan ilmu lebih banyak, dan saya sampaikan bisa lebih banyak. Maka senantiasa saya diingatkan oleh istri, ojo lali niate, ojo lali niate. Itu senantiasa diingatkan. Maka niat tetap lillah, karena Allah. Kalau mendapatkan sesuatu itu niat yang kedua, bukan niatnya Allah memberikan sesuatu yang lain, tetapi harus tetap ditata. Saya melakukan ini adalah karena Allah. Kalau sudah seperti itu, insya Allah enak ayo urip iki dilakoni, tidak mengenal capek, tidak mengenal ini, terus hidup ini dilalui. Itu maka harus ditata. Boleh tetap niat, ya Allah ingin mendapatkan surgamu, mari terus ditambah, ya Allah saya niat ini karena Engkau. Wis diucapkan seperti itu ya. Yang pertama tadi apa? Ya, syirik. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syirik yang besar itu
adalah syirik di saat kita menduakan Allah. Bagaimana diampuni oleh Allah? Di dalam ayat itu tidak diampuni kecuali kalau kita ini bertobat kepada Allah, atau bahwa rujuk taubat itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki syarat untuk diterima taubatnya. Di dalam kitab ini disebutkan ada 4 syarat. Yang pertama, ayakla'a anil maksiyah. Dia harus meninggalkan perbuatan kemaksiatan, perbuatan syirik itu ditinggalkan sejauh-jauhnya. Yang kedua, ayandama alla ya'uda ilaiha. Dia harus menyesali, ya Allah, saya melakukan seperti ini, nyesal ya Allah. Yandam, harus ada kalimat yandam, harus nyesal. Yang kedua, alla ya'uda ilaiha abadan, untuk tidak kembali melakukan itu. Untuk tidak melakukan itu. Yang keempat adalah ayyabraha ala sahibi bi hakil adami, yaitu seseorang di saat ada hak adami harus dilaksanakan. Bagaimana hak adami? Utang piutang, memukul orang dan lain sebagainya, itu hakul adami. Utang nggak bisa sepurane yo, utangmu beres, nggak bisa. Maka kalau seumpamanya nanti kita ini masih sama si fulan, oh, si fulan itu wis mati tapi utangnya nang aku akeh, maka datangi kepada keluarganya, Kalau keluarganya sudah nggak mau membayar, sudahlah, nggak, kita harus tak sepuro si fulan, tak sodakono nawamu. Jangan terus mengatakan, oh awas fulan yo, tak tagih nang akhirat kok. Jangan. Karena apa? Kalau kita sudah ngomong tak tagih nang akhirat, menyusahkan kita. Sing liyane wis mlebu swarga, awake dhewe ngenteni si fulan, di si fulan iki tak tagihne. Sing liyane wis mlebu swarga wis merasakan. Kita masih menunggu orang yang akan kita, sudahlah kita maafkan. Nah, wis tak sepuro, wis tak sedakono. Nah, itu harusnya seperti itu kalau berkenaan dengan hakul adami. Nah, kalau dengan arya bagaimana? Al-sirkul asghar, arya, pamer dan lain sebagainya. Perbanyak beristighfar. Nabi itu senantiasa beristighfar, sehari 70 sampai 100 kali beristighfar. Nabi menyatakan, inni astaghfiru fil yaum sab'ina marrah bal mi'a marrah. Saya, kata Nabi, beristighfar sehari 70 sampai 100 kali beristighfar. Bagaimana caranya? Gak usah terus di masjid istighfar, sambil jalan dari sini ke rumah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Perbanyak beristighfar. Saya kalau di dalam perjalanan setiap minggu itu pasti ke Wonosalam, tidak di jalan beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Perbanyak untuk beristighfar. Naik kendaraan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu nyapu, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini kita akan perbanyak beristighfar. Apa manfaatnya? Di antaranya akan dijauhkan oleh Allah dari bencana. Ada syarat 2 negeri yang akan dijauhkan oleh Allah dari bencana. Apa yang pertama? Allah menyatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan memberikan bencana, menghabiskan negeri itu kecuali engkau wahai Muhammad ada di negeri itu. Selama engkau ada di negeri itu, tidak bakal ada bencana wahai Muhammad. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau Nabi sudah tidak ada, yang kedua ini yang harus kita lakukan. Allah tidak akan mengadab suatu kaum selama kaum itu senantiasa beristighfar. Kalau hari ini kita banyak bencana di mana-mana, mari
perbanyak beristighfar. Astagfirullah. Gak usah terus nang masjid tok di depan rumah sambil anak cucu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, cucune diceluk ayo astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, diurui. Insyaallah dijauhkan oleh Allah dari balak dan bencana. Saya kira itu sudah siang. Sudah Bapak dan Ibu-ibu, terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan berdoa. Sedikit ada yang saya umumkan, insya Allah besok pagi kalau ada waktu di Al-Fatah ada pengajian akbar, monggo silakan hadir. Insya Allah Bapak Menteri kita yaitu Bapak Abdullah Mukti akan hadir di sana. Kalau kepingin tahu ke depan pendidikan kita itu bagaimana, silakan untuk hadir di Al-Fatah besok tanggal 15 ya, hari Ahad jam 8 insyaallah sampai selesai. Saya kira itu semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan keberkahan di dalam hidup kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan surganya, mendapatkan ridhonya. Alhamdulillah hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanika ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin wa imamal muttaqin. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.